Kita sedang berada di Desa Patu, Kecamatan Bojonegoro. Tujuan kita kemari adalah untuk observasi tentang potensi sumber daya alam nabati. Kebetulan sekitar sini sedang ada sawah yang begitu menghijau ya, milik Bapak Sofyan. Mari kita tanyakan langsung untuk beliaunya supaya kita lebih jelas lagi tentang pemanfaatan atau potensi sumber daya alam nabati. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf Bapak, bisa mengganggu waktunya sebentar? Oh, yes. Iya, kita bincang-bincang ringan aja kok Pak. Ini juga mau istirahat. Sudah siang, sudah panas. Sudah dari pagi. Kenalkan Pak, saya Bu Erna. Dari mana Bu Erna? Saya itu mahasiswa dari Unero Pak. Oh, gitu. Iya, kebetulan Bapak ada tugas. Ada yang bisa dibantu. Iya, mungkin, kebetulan Bu. ada tugas itu observasi Pak. Oh, maksudnya mau lihat tanaman saya atau mau tanya-tanya atau mau bertani sekalian? Wah, yes, untuk sekedar ilmu pengetahuan Bapak ke depan ya pengen sih. Karena kepanasan, mari kita di yang tempat teduh aja ya Bu Erna ya. Ya Bu Erna. Selamat siang, Pak Sofyan. Saya bantu. Iya. Selamat siang. Gimana Bu Erna? Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya. Ya Bu Erna. Sama-sama. Saya juga senang. Saya tertarik Pak untuk belajar mengenai pengalaman Bapak sebagai petani padi, khususnya mengenai cara-cara atau tradisi dalam bertani padi yang mungkin sudah diwariskan turun-temurun. Terima kasih Bu Erna kalau masih ada yang peduli dan mau bertanya-tanya, ada yang berminat dengan pertanian. Sudah berapa lama Pak Sofyan menekuni profesi Kalau sebagai tanya petani padi berapa ini? lama ya? Saya mulai bujang sudah membantu Bapak sudah lebih dari 30 tahun mungkin Bu kalau mau dihitung sekarang. Pak, tantangan petani kan selalu berhubungan dengan cuaca ya. Bagaimana cara Bapak menentukan waktu yang tepat untuk memulai mengolah sawah dan menanam? Apakah ada perhitungan khusus, Pak Sofyan? Kalau saat ini kan kita sudah ada ini namanya ramalan cuaca yang ada di sekarang. Kita mau nanti sore kira-kira hujan enggak, kan bisa lihat di HP, atau musim penghujan ini nantinya datang bulan berapa, itu kan di HP sudah ada. Tapi kalau zaman dahulu atau mungkin di tempat saya yang di Kasiman itu masih pakai perhitungan namanya kampat itu kita mulai bertani. Kita kan itu di bulan September atau di awal-awal Oktober itu kan sudah mulai musim penghujan. Jadi kita harus secepatnya mempersiapkan untuk mengolah lahan kita biar nantinya tidak terlambat ya. Kalau terlambat sedikit aja itu kan kita nanti, apalagi kalau yang di daerah Kasiman, daerah saya itu kan tak ada hujan. Kalau di sini kita punya sumur sendiri, jadi bisa sewaktu-waktu masih butuh air kita pompa pakai sumurnya itu. Wah, luar biasa. Apakah ada cara tradisional untuk memilih benih yang bagus sebelum disemai? Sekarang tuh kan benih banyak beredar di toko-toko atau dari dinas pertanian juga memberikan kita benih-benih bibit unggul. Nah itu semua kan jenisnya hibrida, jadi itu mulai dihasilkan dari balai penelitian sana. Tapi kalau dahulu atau mungkin di tempat saya sekarang di Kasiman tuh masih pakai banyak cara-cara tradisional, cara-cara lama. Ya kita yang kita tanam itu nanti kita sisihkan untuk bibit. Kita pilih yang tanamannya subur, kualitasnya unggul, terus nanti kita panen tersendiri. Nah nanti waktu kita di rumah juga kita perlakukan dengan spesial ya, maksudnya perlakuan khusus. Itu nanti kita pilih juga yang bibitnya yang benihnya yang gabahnya bernas, yang unggul ya, yang kita dengan cara bagaimana caranya Pak untuk caranya membedakan? Kita pakai air garam. Nah itu kalau saya sih biasanya
bak untuk cucian itu kita kasih air, kita campur garam, terus nanti yang sekiranya kita mau pakai bibit tadi kita rendam di situ. Nanti yang bernas itu yang tenggelam. Jadi ada yang tenggelam, ada yang ngapung. Oh, gitu. Jadi yang ya, ngapung Pak, itu ya. nanti kita buang atau Oke, mungkin kita Nji. itu kan karena sudah nggak ada isinya atau mungkin ada isinya cuman nggak penuh. Jadi yang kita pakai yang tenggelam itu nanti dari gabah bernas itu untuk pembibitannya nanti juga bisa tumbuhnya subur lah, tumbuhnya sehat gitu nanti jadi benihnya. Ya, begitu ya Pak Ya, ya, untuk pemilihan benar. bibitnya ternyata rumit juga. Sekarang kan sudah zaman modern Pak Sofyan. Ya, Bu Banyak Ena. yang pakai traktor dan pupuk kimia. Apakah di sini juga masih menggunakan cara-cara lama atau sudah pakai traktor Pak, cara untuk pengolahan tanah itu tanahnya? sudah Betul. mutlak Bu, harus pakai traktor. Karena untuk ternak sendiri, hewan ternak sendiri juga sudah jarang ya yang punya maksudnya untuk spesialis untuk pengolah tanah itu kan juga traktor hitungannya lebih murah dan lebih cepat gitu, lebih Gitu murah. ya, Jadi Pak. harus mengikuti perkembangan itu. Kalau untuk tadi masalah pupuk Pemupukan, ya. nggih. Kalau pupuk itu gini, kita tuh sebenarnya gimana? Sudah terlanjur ketergantungan terhadap pupuk kimia. Jadi apa ya? Seolah-olah kita nanam padi, nanam tumbuhan itu nggak akan tumbuh kalau tanpa adanya pupuk kimia. Padahal itu kalau Pupuk kandang. dilakukan terus-menerus itu akan merusak tanah sendiri. Jadi kita terutama yang di tempat saya yang di Kasiman itu kan masih banyak peternak sapi apa, jadi dari kotoran-kotoran ternak itu bisa kita pakai pupuk pupuk organik gitu. Jadi untuk pupuk kimia kita lebih ke untuk pelengkap ya, untuk menyubur, untuk biar tumbuhannya lebih sehat. Kalau untuk mengolah tanahnya sendiri kita dari awal kita sudah pakai pupuk kandang. Oh gitu. Jadi ya Pak. kita taburkan pupuk kandang lebih Oke. dahulu. Jadi untuk tetap jadi ada keseimbangan antara kimia dengan pupuk organik. Karena apa ya, kalau kita sekarang itu kan sudah apa ya, dibilang ketergantungan terhadap pupuk kimia juga nggak salah juga gitu loh, karena ya semua harus ada. Kalau orang di sini bilang ngurea ya, ada ureanya gitu Bu. Oh gitu. Iya, saya sendiri harus seimbang lah antara pupuk kimia dengan pupuk organik. Iya ya Bapak. Baik Pak Sofyan, wawancara ini sangat membuka wawasan saya. Banyak sekali ilmu kearifan lokal yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih Bapak atas Bu waktunya Ena. dan ilmu Kita juga yang sangat berharga. terima kasih masih ada yang peduli dengan pertanian kita. Saya juga terima kasih. Semoga nanti Bu Ena juga mendapatkan nilai yang bagus dari dosennya. Terima kasih Pak Sofyan atas doanya. Ya, amin. Sekian Pak Sofyan. Ya, Bu Ena, ya, makasih.